Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia dalam kerugian illa alladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi dan orang-orang yang saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabri dan orang-orang yang saling berwasiat kepada kesabaran. Kaum muslimin pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, bahwa sampai pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas dan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini dengan cara senantiasa mengucapkan syukur dengan lisan kita, meyakini dengan hati kita, dan mentaati segala perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Kaum muslimin pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah, sesungguhnya nikmat yang paling besar dari semua itu adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dengan nikmat Islam dan iman kita mengenal Tuhan kita, mengenal tujuan hidup kita. Tapi tanpa iman dan Islam, kita tidak mengenal untuk apa kita hidup di muka bumi ini, untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini tentu dengan tujuan yang sangat mulia, yaitunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dari ayat ini dapat kita pahami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata abdun dalam bahasa Arab memiliki arti adalah hamba, atau juga memiliki arti adalah budak. Seorang budak tentu senantiasa patuh kepada tuannya. Dalam keadaan bagaimanapun, dia patuh kepada perintah tuannya. Karena dia tahu ketika dia patuh kepada tuannya, tuannya akan memberikannya apapun yang dia inginkan. Tapi ketika dia tidak patuh kepada tuannya, maka tuannya akan marah dan menghukumnya. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala sejatinya harus senantiasa patuh kepada perintah-perintah Allah. Walaupun perintah itu terasa berat oleh hati kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau Allah sudah perintahkan, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Jika tidak, Allah tentu akan murka kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Allah menciptakan kehidupan ini
untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang baik amalnya? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang baik amalnya? Lalu bagaimana kita mengisi kehidupan ini agar hidup ini menjadi hidup yang penuh arti dan makna? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu panduan kepada kita agar kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi, yaitu manusia yang tidak akan merugi adalah yang pertama adalah manusia yang beriman kepada Allah. Iman merupakan kunci dari sorga. Seseorang tidak akan masuk sorga kecuali kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menginginkan ke surga, hendaklah dia dengan pintu iman dan Islam. Maka tidak akan merugi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena kelak nanti di akhirat, orang-orang beriman semuanya akan masuk ke dalam surga insya-Allah. Kemudian, apakah cukup dengan iman itu saja? Tentu tidak. Allah senantiasa menggandengkan antara iman dan amal soleh. Setelah kita beriman kepada Allah, meyakini Allah mencipta kita, beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada malaikat, pada hari akhirat, surga dan neraka, maka wajiban selanjutnya adalah kita beramal soleh. Amal soleh adalah artinya segala perintah-perintah Allah kita kerjakan. Salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian juga membantu orang, bersedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu. Semua amal kebaikan kita kerjakan untuk bekal akhirat nantinya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan orang yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa saling mengajak kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengajak kepada kebenaran, maka sejatinya adalah kita juga memberikan peluang amal untuk diri kita sendiri. Karena man dalla ala khairin falahu ajruhu kafa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebenaran, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dan yang terakhir adalah Allah SWT mengatakan orang tidak merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa berwasiat saling mengajak kepada kesabaran. Hidup di dunia ini tentu dengan banyak ujian dan cobaan. Ujian dengan harta, pekerjaan, ujian dengan pasangan hidup kita, ujian dengan mertua, orang tua, anak-anak kita, semuanya itu kita butuh menghadapi. Semua itu adalah kesabaran. Kesabaran yang buat kita senantiasa kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal ini penting sekali untuk kita perhatikan agar kita tidak tergolong orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, saling mengajak kepada kebenaran, dan saling mengajak kepada kesabaran. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hidup di dunia ini hanyalah kehidupan yang sebentar, sesaat. Tidak tahu kita kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Maka marilah kita isi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Demikianlah tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.